Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya yang terhormat Prof. Ais Nurul Hidayah MT PhD, lalu yang terhormat juga rekan-rekan penonton yang menonton video presentasi saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Zibromulis dengan NPM akhir 22034010040, ingin mempresentasikan rencana penelitian saya yang dimana berjudul efektivitas kombinasi bioadsorben agricultural waste dengan zeolit alami sebagai media filter dalam menurunkan kadar besi Fe pada air. Ya, mungkin saya mulai dengan pendahuluan yang dimana tentang latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian saya ini yakni yang pertama ketergantungan masyarakat terhadap air sungai sebagai sumber air bersih. Lalu yang kedua, akumulasi logam berat dan dampak di organisme perairan, karena kita ketahui bersama bahwasanya seperti ikan, kerang, itu menjadi salah satu eh, menyebabkan kematian akibat paparan Fe yang berlebihan di sungai. Lalu yang ketiga, penggunaan teknik adsorpsi sebagai solusi alternatif penghilangan Fe. Lalu yang keempat, potensi bahan alami sebagai adsorben, yang dimana seperti kita ketahui bersama agricultural waste itu seperti sekam, lalu kulit jagung, biji-bijian, dan juga zeolit alami yang efektif dan memiliki nilai ekonomis yang murah di masyarakat dalam penanggulangan limbah Fe. Lalu dari topik yang saya ambil ini sendiri, itu juga relevan dengan SDGs yang dimana ada dua, yang dimana ada yang pertama SDGs 6, yang dimana SDGs 6 sendiri itu bertujuan peningkatan kualitas pengolahan limbah cair beserta limbah padat yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas air dan sanitasi. Lalu yang kedua relevan dengan SDGs ke-12, yang dimana SDGs 12 itu yang berada di bidang memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di masa depan, seperti itu. Lalu untuk tujuan penelitian saya di sini ada dua, yang dimana yang pertama menganalisis kemampuan, waktu, kontak, efektivitas dari adsorben agricultural waste dalam penurunan kadar logam berat besi pada air sungai. Lalu nomor dua, menganalisis kapasitas adsorpsi yang dihasilkan dengan adsorben dari agricultural waste. Lalu masuk kepada bab 2 yang dimana tinjauan pustaka dari tinjauan-tinjauan teori yang dimana didapat untuk mendukung dari penelitian ini. Yang pertama yakni pencemaran air oleh logam berat Fe, yang dimana kita ketahui bersama pencemaran air oleh logam berat seperti Fe ini merupakan isu lingkungan serius. Meski Fe secara alami ada di lingkungan dan di sekitaran kita, konsentrasi yang tinggi itu eh, akan merusak kualitas air, menurunkan oksigen terlarut, lalu mengganggu ekosistem akuatik. Karena itu, diperlukan metode yang sesuai untuk menurunkan kadar Fe dan air ini. Seperti itu. Lalu yang kedua ada teknologi adsorpsi untuk pencernaan air, yang dimana adsorpsi ini sendiri kan merupakan suatu metode sederhana dan efektif untuk menghilangkan logam berat, memindahkan muatan pada suatu media seperti itu dengan biaya yang rendah, lalu juga dengan pengoperasian yang mudah, dapat menggunakan bahan-bahan alami sebagai bioadsorben dan sebagainya macamnya seperti itu. Lalu yang ketiga ini bioadsorben dari limbah pertanian. Nah, dari penjelasan singkat mengenai absorpsi tadi lebih diperuntukkan pada penelitian kali ini kita akan eh, fokus pada bioabsorben dari limbah pertanian ini, dari agrikultural. Jadi dari limbah pertanian ini seperti sekam padi, tongkol jagung, lalu kulit dari pelepah pohon dan sebagainya macamnya itu mengandung selulosa dan lignin yang efektif sebagai bioabsorben logam berat itu, logam berat yang ada gitu, seperti Fe, Mn dan sebagainya macamnya. Selain itu eh, murah dan berkelanjutan dengan
pemanfaatan sampah seperti agrikultural waste tadi dapat dimanfaatkan sebagai suatu energi berkelanjutan yang dimana penggunaannya itu mendukung prinsip ekonomi sirkular dan SDGs 12 yang dimana SDGs 12 tadi memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan seperti itu. Lalu next ada zeolite alami sebagai material adsorben. Jadi zeolite adalah mineral aluminosilikat dengan struktur berpori yang memiliki kemampuan pertukaran ion tinggi. Lalu zeolite alami telah banyak digunakan sebagai media filter dalam pengolahan air karena sifatnya yang selektif terhadap ion logam berat dan kestabilan dalam lingkungan perairan. Kombinasi bioadsorben dari limbah pertanian dengan zeolite alami dapat meningkatkan efisiensi absorpsi logam seperti Fe, Mn, dan yang lain-lain karena keduanya memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi. Bioadsorben dengan gugus aktif organik dan zeolit dengan mekanisme pertukaran ion. Lalu next ada keterikatan dengan tujuan pengembangan berkelanjutan SDGs tadi yang dimana saya sebutkan tadi bahwasanya penelitian ini relevan dengan dua SDGs utama yang dimana SDGs 6 yakni Clean Water and Sanitation dengan kontribusi dalam menyediakan metode pengolahan air yang lebih efektif, aman, dan terjangkau. Lalu yang SDGs 12 yang dimana Responsible Consumption and Production melalui pemanfaatan kembali limbah pertanian sebagai media bioadsorben atau material bernilai guna tinggi seperti itu. Lalu yang terakhir studi terkait kombinasi adsorben. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kombinasi adsorben seperti limbah pertanian dan zeolite alami ini lebih efektif menyerap logam berat dibanding penggunaan tunggal seperti itu. Jadi karena menghasilkan efek sinergis yang meningkatkan daya absorpsinya. Lalu masuk kepada bab ketiga yakni metode penelitian yang dimana dari metode penelitian ini merupakan alur dari suatu metode yang akan saya ambil untuk mensukseskan dari hasil penelitian ini, yang dimana yang pertama untuk ide penelitian sendiri, saya yang pertama pencemaran air oleh logam berat khususnya besi, lalu yang kedua solusi ramah lingkungan yang murah dan mudah untuk mengurangi kadar logam berat, lalu yang ketiga penggunaan bahan alami seperti limbah pertanian dan zeolit sebagai bioadsorben yang alternatif yang potensial seperti itu. Lalu yang selanjutnya habis ide penelitian lanjut menuju ke studi literatur yang dimana studi literatur ini yang pertama tentang apa itu zeolite alami, lalu apa itu limbah pertanian, lalu kita fokus kepada selulosa dan lignin yang dimana bertugas untuk menjerat dari logam berat itu sendiri. Lalu yang keempat sendiri tentang secara spesifiknya mengenai metode absorpsi yang akan dilakukan. Seperti itu. Lalu setelah tahap kedua yakni tahap ketiga di penentuan judul penelitian yang dimana judul penelitian yang saya ambil adalah efektivitas kombinasi bioadsorben agricultural waste dengan zeolit alami sebagai media filter dalam menurunkan kadar besi pada air. Setelah penentuan judul, melanjut pada penelitian pendahuluan, yang dimana penelitian pendahuluan ini yang pertama melakukan survei literatur untuk menunjang dan juga menentukan jenis limbah pertanian yang paling potensial gitu, yang dipakai dalam suatu bioadsorbennya nanti seperti itu. Lalu yang kedua uji pendahuluan sifat fisik adsorben. Jadi dari limbah pertanian yang didapat nanti perlu diuji kembali mengenai sifat fisiknya, kecocokannya dengan suatu daya serapnya nanti untuk menyerap Fe itu seperti apa. Jadi uji pendahuluan sifat fisik ini lebih terperuntukkan untuk hal itu. Lalu yang ketiga, mengkalibrasi alat uji logam. Seperti itu, seperti spektrometri dan sebagainya macamnya. Lalu yang selanjutnya ada penelitian utama. Jadi untuk penelitian utama ini yang pertama menyiapkan adsorben dari limbah pertanian dan zeolit alami, lalu membuat variasi komposisi kombinasi adsorben yang dimana 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, dan 0:100. Agar hal ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas dari daya cerapnya itu tadi. Lalu yang ketiga melakukan variasi waktu kontak misalnya seperti 30 menit, 60 menit, 90 menit, hingga 120 menit. Lalu yang terakhir, menganalisis kadar Fe setelah proses absorpsi yang dilakukan. Lalu setelah penelitian utamanya selesai,
pengambilan data, yang dimana pengambilan data ini ada data kuantitatif, variabel lain yang dicatat, dan grafik utama untuk analisis tren penurunan FE. Lalu habis pengumpulan data, masuk kepada hasil dan pembahasan. Setelah terjadi try and error dan eh, apa itu eh, kegagalan atau mungkin pengulangan dalam uji FE tersebut, maka didapat hasil dan pembahasannya seperti itu. Lalu untuk hasil dan pembahasan ini yang diharapkan adalah yang pertama dibahas efektivitas kombinasi adsorben dengan penurunan FE, lalu yang kedua komposisi kombinasi terbaik untuk penyerapan maksimal dari FE itu sendiri, lalu hubungan antara waktu kontak dengan yang efisien itu di waktu yang berapa, lalu interpretasi hasil yang dikaitkan dengan teori adsorpsi dan hasil penelitian yang terdahulu, lalu evaluasi sejauh mana hasil mendukung upaya dalam pencapaian SDGs 6 dan SDGs 12. Lalu setelah hal itu selesai, 1-5 selesai, langsung masuk ke kesimpulan dan hipotesis, yang dimana didapat yang pertama, kombinasi adsorpsen pada rasio tertentu mampu menurunkan kadar Fe secara signifikan. Lalu yang kedua, terdapat waktu kontak optimal yang memberikan hasil penyerapan yang maksimal. Lalu yang ketiga, kombinasi ini layak dikembangkan sebagai solusi praktis dan ramah lingkungan untuk pengolahan air tercemar logam berat. Setelah seperti itu, maka dapat dilihat untuk desain alur untuk pembuatan bioadsorben, lalu pencampuran dan pembuatan bioadsorbennya seperti di gambar ini, belum dalam bentuk reaktor, namun ada suatu proses yang dimana dari bio waste itu tadi akan dicampur dengan karbon aktif, lalu setelah menjadi suatu bentuk kecil yang berpori, nanti akan dilakukan uji banding dengan zeolit, yang dimana dilihat dimana yang kiranya lebih efektif antara zeolit alami ini ataukah zeolit batuan zeolit ini atau bioadsorben yang dipakai untuk penelitian dari suatu algo dari suatu limbah pertanian itu tadi, seperti itu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.